Saya Abdul Lama. Saya Irfan Fadila. Kami akan memaparkan materi terkait kerjasama ekonomi internasional Indonesia dalam lembaga APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Dalam pembahasan kali ini kami akan membahas pengertian, tujuan, manfaat, peranan, fungsi sistem kerjasama APEC, dan bentuk-bentuk kerjasama APEC, juga prinsip-prinsip kerjasama APEC. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Hoirul Nisa. Jadi APEC adalah kerjasama ekonomi Asia Pasifik, adalah forum ekonomi 21 negara yang ada di lingkar Asia Pasifik yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, mempererat komunikasi, serta mendorong perdagangan bebas yang ada di kawasan Asia Pasifik. Tujuan dari didirikannya APEC yaitu tujuan utamanya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik dan tujuan lainnya yaitu pertama bekerja untuk mengurangi tarif dan hambatan dalam perdagangan, yang kedua menciptakan ekonomi domestik yang efisien, yang ketiga menciptakan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Naina. Oke, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang manfaat APEC bagi Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama itu potensi investasi, yaitu untuk meningkatkan visibility Indonesia di mata investor asing. Dengan berpartisipasi di APEC, Indonesia dapat menarik daya investasi dari negara-negara lain yang ekonominya jauh lebih maju. Yang kedua, persaingan global melalui area bagi Indonesia untuk berpartisipasi dan bersaing dengan negara lain dalam ekonomi global. Melalui kerjasama dengan APEC, Indonesia dapat mempelajari dan belajar mengenai kebijakan-kebijakan dan strategi ekonomi secara lebih mendalam. Yang ketiga, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama dengan APEC dapat memperkuat perekonomian Indonesia melalui kerjasama perdagangan, investasi dengan daerah lain, dan industri di Asia Pasifik. Dan yang terakhir, keterbukaan pasar. APEC akan memberikan kesempatan bagi Indonesia dan membuka diri terhadap investor asing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Indriani. Peranan Indonesia bagi APEC. Peranan Indonesia dalam APEC adalah sebagai salah satu anggota yang bersamaan menyuarakan semangat kerjasama ekonomi dan politik Asia Pasifik. Indonesia bergabung dengan APEC pada 1989 sejak berdirinya APEC. Indonesia memiliki peran penting bagi APEC, baik dalam hal kekuatan kepemimpinan di forum APEC maupun dalam hal partisipasi dalam berbagai perhelatan dan aktivis APEC. Berikut beberapa peranan Indonesia bagi APEC. Yang pertama, Indonesia secara aktif mengikuti kegiatan APEC seperti pertemuan puncak, pertemuan kerja, dan pertemuan pejabat tinggi. Yang kedua, Indonesia juga terlibat aktif dalam forum-forum seperti APEC Business Advisory Council, APEC Development Fund, dan APEC Infrastructure Development. Selanjutnya, materi tentang fungsi APEC akan dijelaskan oleh teman saya, Abdul Lama. Fungsi APEC. 1. Fungsi diplomatik dan politik untuk meningkatkan citra Indonesia. 2. Fungsi ekonomi meningkatkan kesejahteraan. 3. Fungsi kerjasama regional. 4. Fungsi ketahanan ekonomi. 5. Fungsi pengambilan kebijakan. Dan materi selanjutnya yaitu sistem kerjasama APEC akan dijelaskan oleh Irfan Fadila. Sistem kerjasama APEC. 1. Kerjasama ekonomi regional. 2. Forum dialog politik. 3. Pertemuan bisnis. 4. Kelompok kerjasama kerja fokus pada isu-isu khusus teknologi. 5. Kerjasama perubahan iklim. Dan materi bentuk-bentuk kerjasama APEC akan dijelaskan oleh Bentuk kerjasama APEC adalah kerjasama perdagangan yang melibatkan kesepakatan
kerjasama ekonomi berintegritas, serta kerjasama investasi yang berkaitan dengan peningkatan aliran investasi dan lain sebagainya. Adapun prinsip kerjasama APEC yaitu satu, konsensus, yaitu setiap kesepakatan APEC harus prinsip kerjasama APEC yaitu satu, konsensus, yaitu setiap keputusan dalam forum APEC harus disepakati oleh 21 negara anggota. Yang kedua yaitu voluntary and non-binding, yang berarti setiap keputusan APEC harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, consulted unilateralism, yang berarti setiap keputusan harus disesuaikan dengan ekonomi, harus disesuaikan dengan tiap ekonomi. Yang keempat, different time frame, yaitu setiap negara maju harus melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, Lena. Jadi dari kesimpulan materi yang kami bahas hari ini, yaitu yang pertama, Indonesia memiliki peran penting dalam APEC sebagai negara anggota. Yang kedua, Indonesia aktif dan bekerja sama dengan regional dan kerjasama antar negara. Dan yang ketiga, Indonesia juga merupakan tuan rumah APEC pada tahun 2013 dan berhasil sukses dengan penyelenggaraan pertemuan puncak. Yang keempat, pemerintah Indonesia memiliki keunggulan dalam bidang diplomasi secara lebih luas. Yang kelima, Indonesia juga memanfaatkan APEC sebagai forum bagi Indonesia untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang keenam, ataupun yang terakhir, kerjasama Indonesia dengan APEC sangat penting dan berpengaruh dalam mengatasi masalah ekonomi politik secara regional dan internasional. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang kerjasama ekonomi internasional Indonesia dalam lembaga APEC. Semoga dapat bermanfaat dan pembahasan yang kami berikan dapat disampaikan dengan baik. Cukup sekian, terima kasih.